Bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu moralitas. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan doa nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, langsung saja kita bahas materi tentang moralitas. Moralitas dalam istilah Buddhis dikenal dengan istilah sila. Sila pertama kali diajarkan oleh Buddha dalam khotbah pertama beliau yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta. Khotbah pertama beliau ini terjadi di Taman Rusa Isipatana kepada 5 orang pertapa, di mana kala itu setelah mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, kelima orang pertapa tersebut memutuskan untuk menjadi siswa Buddha, dan akhirnya Buddha pun mentakbiskan kelima pertapa tersebut menjadi seorang bhikkhu. Dan mengapa sila menjadi prioritas utama yang merupakan ajaran yang harus dibabarkan untuk yang pertama kalinya? Nah, hal ini memberikan syarat bahwa ajaran tentang sila begitu penting karena merupakan dasar atau pondasi dalam pengamalan ajaran agama Buddha. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian moralitas. Pengertian moralitas atau sila mencakup semua perilaku dan sifat-sifat baik dan termasuk dalam ajaran moral dan etika agama Buddha. Menurut kosakata bahasa Pali, istilah sila mempunyai beberapa arti. Yang pertama, sifat, karakter, watak, kebiasaan, perilaku, kelakuan. Nah, dalam hal ini sila berfungsi sebagai kata sifat. Misalnya, perilaku baik, perilaku buruk, perilaku kikir, watak luhur. Nah, yang kedua, istilah atau arti sila yang kedua adalah latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik, etika Buddhis, dan kode moralitas. Nah, itulah istilah sila yang mana memiliki beberapa arti menurut kosakata bahasa Pali. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan baik. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita tentang moralitas dalam jalan mulia berunsur 8. Buddha menguraikan sila dalam jalan mulia berunsur 8 atau dalam bahasa Pali disebut Arya Atangika Magga sebagai sikap mental yang terwujud dalam ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Dan
ini merupakan 3 unsur dari sila. Miss Nur ulang sekali lagi. Ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar merupakan unsur dari sila. Dengan demikian, ketiga hal tersebut dapat dinyatakan sebagai indikator moralitas. Kualitas moral manusia dapat diketahui dari kualitas ucapan, perbuatan badan jasmani, dan penghidupannya atau cara mencari nafkah. Berikut ini merupakan penjelasan 3 indikator moralitas tersebut. Ucapan benar. Apa itu ucapan benar? Ucapan benar adalah ucapan yang tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ucapan yang termasuk dalam ucapan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ucapan yang jujur atau tidak berbohong, atau musawada wera mani. Yang kedua, ucapan yang mendamaikan dan tidak memecah belah atau tidak memfitnah, pisunaya wacaya wera mani. Yang ketiga, ucapan yang sopan atau tidak berbicara kasar, atau dalam bahasa Pali disebut paru saya wacaya wera mani. Yang keempat, ucapan yang bermanfaat atau tidak omong kosong, disebut sampa palapa wera mani. Dan berikut indikator dari perbuatan benar. Apa itu perbuatan benar? Perbuatan benar adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan kata lain, perbuatan benar adalah perbuatan yang didasari oleh sifat kedermawanan dan cinta kasih. Perbuatan yang termasuk dalam perbuatan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan menghargai hak hidup makhluk lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari membunuh, atau disebut panatipata wera mani. Yang kedua, perbuatan menghargai hak milik orang lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari mengambil barang yang tidak diberikan, adina dana wera mani. Yang ketiga, perbuatan menghargai hubungan personal yang terwujud dalam menghindarkan diri dari perbuatan asusila, kamesu micacara wera mani. Adapun indikator yang ketiga dari sila adalah penghidupan benar. Apa itu penghidupan benar? Nah, penghidupan benar merupakan cara menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Apapun profesi yang dijalani oleh seseorang dapat dijadikan sebagai penghidupan benar. Tetapi kalau profesi tersebut dijalankan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, maka
dapat menjadi penghidupan yang salah. Baik, boleh Miss Nur contohkan. Contoh seorang dokter. Seorang dokter menjalankan profesi kedokterannya dengan berlandaskan cinta kasih, belas kasih, dan sesuai kode etik kedokteran. Maka dokter tersebut mempraktikkan penghidupan benar. Namun sebaliknya, jika dokter dikuasai oleh keserakahan dan kebencian sehingga melakukan praktik yang melanggar kode etik kedokteran, maka ia telah melakukan penghidupan salah. Begitu pula dengan Ananda, seorang pelajar. Seorang pelajar menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya dengan baik dan tekun, maka ia merupakan pelajar yang berpenghidupan benar. Sebaliknya, jika sebagai pelajar ia sering bolos, jarang mengerjakan tugas, malas belajar, dan menyontek saat ulangan, maka ia merupakan pelajar yang berpenghidupan salah. Baik, nah itu beberapa contoh dari penghidupan yang benar dan penghidupan yang salah. Kita lanjut dalam hal penghidupan sebagai pedagang. Ada 5 jenis perdagangan yang disarankan untuk dihindari dalam Buddhisme, yaitu kelimanya adalah berdagang senjata, berdagang makhluk hidup, berdagang daging, berdagang zat-zat yang memabukkan, dan berdagang racun. 5 jenis perdagangan tersebut dinyatakan oleh Buddha dalam kitab Anguttara Nikaya 5 ayat 177, yaitu sebagai berikut. Kelima perdagangan ini, wahai para biku, seharusnya jangan dilakukan umat awam. Memperdagangkan senjata, memperdagangkan makhluk hidup, memperdagangkan daging, memperdagangkan zat yang memabukkan, memperdagangkan racun. Itulah isi dari kitab Anguttara Nikaya 5 ayat 177 berkenaan dengan 5 jenis perdagangan yang seharusnya dihindari oleh umat Buddha. Baiklah, demikian tadi kita sudah membahas tentang materi hari ini, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Dan pertemuan kali ini kita akhiri dengan Sabisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.